Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perfect World Chapter 24. Sambil berkilauan, gigi binatang putih salju berubah menjadi bintik cahaya. Kemegahan lampu yang saleh tumpah keluar saat ia menyerbu ke depan seperti meteor yang melesat melintasi langit biru, indah dan indah. Namun, itu memancarkan aura yang menakutkan. Bulan perak berbentuk cakram naik, dan seolah-olah tergantung di atas laut yang jernih dan berkilau. Itu memancarkan perasaan damai namun menguntungkan. Tiba-tiba, suara dang yang memekakkan telinga menerobos ketenangan ini. Beifeng dan si kecil saat ini sedang bertengkar. Satu orang menggunakan artefak berharga, sementara yang lain menggunakan teknik berharganya. Cahaya indah gerimis seperti hujan, dan suara gemerincing tidak pernah berhenti, mengguncang seluruh gunung. Ada total 42 titik cahaya yang menari-nari di udara. Mereka mengembun bersama menjadi hujan meteor, dan sangat mempesona. Namun, itu adalah senjata pembunuh yang luar biasa. Dengan suara wu, mereka bersiul melewati rumput, menggilingnya menjadi bubuk halus. Batu-batu besar sepanjang 6 hingga 7 meter itu berlubang, dan tidak dapat menghentikannya. Pria kecil itu memiliki ekspresi yang tak tergoyahkan. Dia mendekati batas kemampuannya. Dia mengeluarkan 2 bulan perak lagi, satu untuk melindungi tubuhnya dan yang lainnya untuk melawan dan menyerang ke depan dengan niat membunuh. Klang, klang, bintik-bintik cahaya bertabrakan dengan keras. Ini seperti pertempuran para dewa, cerah dan gemilang. Tidak peduli apakah itu bulan perak atau hujan cahaya, mereka semua memercikkan kemegahan dewa mereka, menerangi sekeliling. Cahaya, semerah matahari terbenam, tersebar ke segala arah dan garis-garis uap keberuntungan menyembur keluar. Setelah bertabrakan sebanyak 10 kali, salah satu bulan perak hancur. Si kecil memadatkan yang lain untuk mempertahankan 2 setiap saat untuk memblokir titik-titik cahaya gerimis yang berfluktuasi dan menyerang dengan liar dari segala arah. Weng! Sedikit gemetar terdengar, dan bintik-bintik cahaya itu membalikkan arah mereka sebelum terbang kembali untuk membentuk kembali gelang bergigi binatang di pergelangan tangan Beifeng. Butir-butir kecil permata putih berkilauan memesona indah di depan mata orang-orang. Artefak berharga ini benar-benar membuat orang gemetar ketakutan. Membunuh orang saat hampir tidak terlihat membuatnya mustahil untuk dijaga. Melihat artefak yang dibuat dengan indah ini, orang tidak dapat membedakan bahwa ini sebenarnya adalah senjata yang sangat mematikan. Kamu tidak menggunakan artefak yang berharga, kamu menggunakan kekuatan teks tulang. Beifeng sangat bingung dan mengubah kulitnya untuk pertama kalinya. Anak kecil ini mampu menggenggam jenis kekuatan misterius itu, dan benar-benar menakutkan. Apa? Jauh di sana, orang-orang di desa serigala semuanya terperangah. Masing-masing dari mereka menatap si kecil dengan kaget dan ketakutan, seolah-olah mereka melihat keanehan alam. Beifeng, bunuh dia, kita tidak bisa membiarkannya hidup. Kepala desa serigala, Bei Liking memerintahkan. Pria kecil, perhatikan, itu adalah artefak berharga yang diberikan kepada mereka oleh roh penjaga pengorbanan mereka. Selama masih hidup, mereka dapat menggunakan artefak mereka tanpa memahami teks tulang. Siapapun yang diberi artefak dapat segera menggunakannya. Shi Yunfeng memperingatkan sambil mempercepat proses detoksifikasi elang sisik hijau, simbol bersinar di lengan dan telapak tangannya saat dia mengoleskan obat pada beberapa lukanya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini. Dalam rentang waktu 1 hari saja, si kecil mengalami banyak hal. Ekspresinya menarik saat dia mengepalkan tinju kecilnya dan berbicara dengan nada tegas dan tegas. Anak kecil ini mengerti bagaimana mengoperasikan kekuatan misterius teks tulang dan mencapai pemahaman yang begitu dalam.
Bahkan di suku yang lebih besar itu, ini juga harus dianggap jenius. Bei Feng tetap tenang sambil menjaga emosinya tetap dingin. Dia membentuk senyum acuh tak acuh dan berkata, "Sayang sekali, kamu tidak akan hidup lama." Dengan suara Weng, gelang gigi binatang itu terbang dan menyebar sekali lagi. Mereka membentuk bintik cahaya dan menyerbu ke arah si kecil. Kali ini, bintik cahaya itu membentuk monster berbentuk serigala dan menerkam ke depan. Itu membuka mulutnya yang cemerlang, ganas, dan besar saat menelan si kecil. Mendering! Bulan perak berputar dan memotong ke arah binatang buas itu. Saat bersiul di udara, itu memancarkan cahaya bulan yang ilahi dan damai. Kedua kekuatan bertabrakan dan bunga api terbang ke segala arah. Teknik berharga yang begitu kuat, itu benar-benar mampu menandingi artefak yang berharga, sungguh mencengangkan. Anak ini sangat muda dan secara tak terduga begitu kuat. Kemampuannya mungkin bisa mengalahkan para jenius dari klan yang lebih besar. Kami tidak bisa menghindarkannya, seru kepala desa serigala dengan tekad yang lebih besar lagi untuk melenyapkan Shihao. Kebencian telah dikembangbiakkan, dan hubungan baik hati tidak mungkin lagi. Hanya setelah benar-benar membunuh anak ini mereka bisa merasa damai. Ci! Api bergegas menuju langit, dan binatang itu terbentuk. Cahaya tersebar ke bagian yang berbeda, dan cakar tajam, mulut berdarah, kepala tembaga, dan punggung besi semuanya tersebar. Mereka semua terdiri dari bintik-bintik cahaya saat mereka bergerak ke arah si kecil. Artefak berharga ini terbuat dari 42 binatang buas. Mereka dapat bergabung dan menyebar, dan ada banyak cara untuk menggunakannya untuk menyerang, membuatnya tidak dapat diblokir. Saat ini si kecil bisa mengaktifkan 2 piringan bulan perak. Dia berjuang dengan kelelahan saat dia bertarung melawan artefak berharga lawan yang dianugerahkan dari tulang berharga roh penjaga mereka. Mari kita lihat bagaimana kamu memblokir ini. Bei Feng dengan ringan mengejek dan meneriakkan mantra rahasia yang diajarkan oleh roh penjaga mereka. Gigi binatang berubah menjadi senjata dan cakar dan kepala binatang semuanya sangat hidup. Sial! Bulan perak menghantam cakar tajam dan paruh berdarah, menciptakan tabrakan hebat. Segera setelah itu, bulan seperti cakram perak tiba-tiba hancur berkeping-keping, menghasilkan awan kemilau perak terciprat keluar saat bintik-bintik cahaya terhempas. Jauh, Bei Feng terkejut dan mundur beberapa langkah. Ini karena si kecil menggunakan momen langkah ini untuk menyerangnya dengan tujuan membunuhnya terlebih dahulu. Hujan cahaya bergabung bersama sebelum dengan cepat terbang mundur dan melindungi bagian depan tubuh Bei Feng. Ekspresinya tenang dan tidak terganggu. Jika kamu sangat cepat, bisakah kamu lebih cepat dari artefak berharga? Si kecil tidak menjawab dan melakukan serangannya. 2 bulan perak berbentuk cakram bangkit dan memotong ke arah lawannya. Pada saat ini, 42 gigi binatang melayang, memancarkan sinar cahaya yang cemerlang saat mereka terhubung satu sama lain sebelum membentuk sepotong baju besi yang menutupi tubuh Bei Feng. Bulan perak tak henti-hentinya dicincang, tapi tidak bisa menembus tubuh Bei Feng. 42 gigi binatang yang terhubung itu telah membangun pelindung cahaya yang sangat keras dan cemerlang. Pada saat yang sama, beberapa gigi binatang bahkan lebih menakjubkan, membentuk belati, panah, dan senjata lainnya. Senjata berbentuk cahaya ini semuanya ditembakkan ke arah si kecil. Sial! Sial! Bulan perak meredup, dan lelaki kecil itu terlempar ke belakang. Di gurun yang sunyi ini, saya dianggap jenius. Tapi kemudian Anda muncul. Sekarang, itu tidak terlalu penting. Nak, aku akan mengirimmu ke surga untuk mengakhiri hidupmu yang pendek dan menyedihkan. Ekspresi Bei Feng sombong saat dia maju ke depan. Mengandalkan artefaknya yang berharga untuk melindungi tubuhnya sendiri. Dia tidak takut pada 2 bulan perak yang disket itu.
Satu gigi binatang demi satu memancarkan cahaya saat mereka membentuk panah, belati, dan senjata lainnya sebelum terbang menuju tubuh si kecil. Ini adalah satu-satunya saat Bei Feng membunuh seseorang. Sejak masa kecilnya, ia dianggap sebagai seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sifatnya keras dan ulet. Saat ini, untuk membunuh seorang anak, dia tidak merasa bersalah sedikit pun, sebaliknya dia tertawa muram. Merusak! Si kecil mencibir dengan ringan. Dia tidak pernah menjadi orang yang merasa putus asa. Meskipun artefak berharga itu kuat, dia tidak perlu takut dan masih mengaktifkan teknik leluhurnya yang berharga. Dengan ledakan, 2 bulan perak berbentuk piringan bertabrakan dan sinar cahaya yang menyilaukan meledak keluar. Tangisan burung iblis yang samar terdengar saat mereka bergema di udara seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai, menyebabkan puing-puing terbang tinggi ke awan, mengguncang seseorang sampai ke intinya. Bulan perak meledak berkeping-keping saat 2 siluet kabur terbang keluar dan bergabung bersama. Adegan ini agak tidak nyata karena mereka membentuk-bentuk burung iblis. Itu melebarkan sayapnya dan menghantam udara saat mereka menyerang Bei Feng. Bang! Seperti palu berharga yang menghantam ke bawah, Bei Feng segera memuntahkan darah. Artefak berharga di tubuhnya segera meredup sedikit. Armor 42 gigi binatang itu tersebar dan jatuh dari tubuhnya. Bei Feng menjadi pucat karena ketakutan, dan yang lainnya juga terguncang. Ini adalah artefak berharga yang diberikan kepada mereka oleh roh penjaga mereka. Untuk cemas mereka, itu rusak hanya oleh seorang anak kecil. Pada saat yang genting, si kecil membuat terobosan lain dalam pemahamannya tentang tekniknya yang berharga. Menggunakan kesempatan langka ini, dia melompat tinggi di langit dan mengarahkan kaki kecilnya ke wajah Bei Feng. Bang! Meskipun perawakannya kecil, kekuatannya sangat mengejutkan. Dengan satu lompatan, dia melompat beberapa meter ke udara. Dia jatuh dan menginjak wajah Bei Feng dengan berat. Ini adalah tindakan yang benar-benar menakutkan. Dengan suara KA yang ringan, pipi kiri Bei Feng berubah bentuk. Tulangnya patah. Wajahnya yang terdistorsi kesakitan dan matanya tidak bisa menahan air mata. Dia melepaskan lolongan serigala. Bang! Si kecil menginjak wajahnya dengan satu kaki, dan kaki lainnya ke arah dadanya dengan kekuatan yang sama menakjubkannya. Tulang dadanya berderit, dan segera setelah itu, suara patah tulang menyebar di udara. Bei Feng sebelum hari ini sudah memiliki banyak tulang yang patah oleh orang-orang desa batu dan bahkan belum sepenuhnya pulih darinya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya terbang ke samping sambil menyemburkan darah, membuat kondisinya jauh lebih buruk. Pria kecil itu telah menendang wajahnya dan menginjak-injak dengan kaki lainnya di dadanya. Dia kemudian segera mengikuti dan mendarat bersama dengan Bei Feng. Tangisan menyakitkan Bei Feng tidak menyerupai tangisan manusia karena si kecil menginjaknya saat dia jatuh. Setengah wajahnya rata dan sisi kanan dadanya benar-benar patah, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Semua ini terlalu cepat. Tidak ada yang menyangka bahwa lelaki kecil itu begitu tajam. Pada saat yang genting, mengaktifkan teknik berharga yang tangguh untuk menghancurkan artefak berharga yang dianugerahkan oleh roh penjaga mereka. Kekuatan ini benar-benar menentang surga. Berhenti! Cepat ambil artefak berharga! Kepala desa serigala, Bei Liqing dan Kapten Regu Pemburu, Bei Shan keduanya berteriak keras. Si kecil mengacungkan tangannya dan bulan perak berputar sebelum membawa gelang gigi binatang ke arah dirinya. Gelang ini benar-benar indah. 42 gigi binatang, semuanya berkilau seperti mutiara, berkelap-kelip dengan cahaya yang berkilauan. Itu indah dan mempesona, namun mengandung kekuatan yang kuat dan aneh. Si kecil merasakannya dengan tangannya dan kemudian segera memakainya di pergelangan tangannya. Setelah melihat ini, orang-orang dari desa serigala semua terkejut dan marah.
ini adalah harta klan yang penting, dan dicuri begitu saja oleh si kecil. Bei Feng berteriak di bawah kekuatan kaki si kecil saat itu menghancurkan setengah tubuhnya. Setelah melihat ini dan dibuat marah, mereka semua bergegas maju. Sebagai tanggapan, si kecil dengan kuat menghantakkan kakinya ke tubuh Bei Feng, mematahkan lebih dari 50% tulang di tubuh Bei Feng. Setelah itu, si kecil bahkan tidak menoleh dan tanpa melihat lagi, dia menggunakan bulan perak dan menebang. Suara cairan mengalir, dan cahaya berdarah memercik saat kedua lengan dan kaki Bei Feng terputus. Ao, Bei Feng melolong seperti binatang buas, menjerit dan menangis dengan menyakitkan. Jenius ini benar-benar selesai. Meskipun dia tidak mati sekarang, hidup lebih menyakitkan daripada mati. Guardian Spirit, kenapa kamu belum datang? Aku mohon, cepatlah datang. Ekspresi kepala desa serigala benar-benar pucat. Di tengah hutan pegunungan, suara Wu bergema seolah-olah makhluk menakutkan mendekat. Seluruh langit dan bumi tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ling Hu, Fei Jiao, apakah kalian berdua siap? Keparat itu. Jika roh penjaga desa serigala berani menunjukkan dirinya, bunuhlah. Xiun Feng berteriak. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.